warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Ghafur. Kali ini kita akan membahas soal P3K. Soal yang pertama yaitu kemampuan teknis dan kemampuan manajerial. Langsung saja kita masuki soal yang pertama. Yang tidak termasuk media tercetak adalah A. Poster, B. Folder, C. Video, D. Browser, E. Pamphlet. Ya, yang mana kira-kira teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah C ya teman-teman. Jadi yang tidak termasuk media tercetak itu sudah jelas C. Video. Jawabannya C. Nomor 2. Bahan media tercetak manual adalah A. Kertas gambar, B. Palet, C. Penggaris mika, D. kuas, E. tinta. Apa jawabannya teman-teman kira-kira? Oke, jawabannya adalah A ya teman-teman. Ini jelas ini. Bahan media tercetak manual. Baik, nomor 3. Media tercetak berupa lipatan adalah A. Folder, B. leaflet, C. video, D. poster, E. brosur. Ya, media tercetak berupa lipatan. Ya, jawabannya itu adalah A ya teman-teman. Jadi media tercetak berupa lipatan itu adalah folder. Next, nomor 4. Pesan dari penyuluh adalah A. pesan, B. materi, C. informasi, D. media, E. fasilitas. Ya, pesan dari penyuluh adalah yang disampaikan penyuluh. Ya, jawabannya adalah C. Informasi. Nomor 5. Anatomi disik poster yang memuat judul adalah A. artikel, B. heading, C. ilustrasi, D. tema, E. topik. Kira-kira ya teman-teman ya. Ya, jawabannya adalah B teman-teman, heading. Nomor 6. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan Anda, bawahan Anda? Nah, ini masuk di dalam tahap soal manajerial ya teman-teman. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jadi reka-reka dulu ya teman-teman. Kira-kira jawabannya yang benar itu yang mana? Kayaknya yang paling tepat itu yang C ya teman-teman. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Ini yang jadi patokannya. Kalau yang A, saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. Ini bukannya. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. Nah, ini masalahnya ya. Saya membaginya sesuai dengan keahlian. Ini benar, keahlian dan keterampilan. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Nah, ini minat berkaitan dengan keinginan dia. Yang saya membaginya sesuai dengan bakat. Nah, ini tidak ada juga.
kurang tepat, walaupun C dengan E ini tapi yang lebih tepat C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. 7. Apakah pekerjaan Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? Nah, apakah Anda membuat daftar harian dalam pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan yang terpenting. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Saya kadang mencatat dan kadang tidak. Jadi reka dulu ya teman-teman. Nah, ini jawabannya yang A yang tepat. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Kuncinya. Yang B, saya jarang mencatat tetapi terekam. Ya, karena jarang ini. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan membutuhkan. Kalimat negatif. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan dengan mengambil keputusan. Nah, ini kurang lengkap ya. Saya kadang mencatat dan kadang tidak. Kalimat negatif. Jawaban yang benar adalah A. Nomor 8. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Ini kalimatnya, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan, memerintahkan, memberikan tugas kepada staf Anda? Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Nah, ini yang benar ini. A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Tugas dan fungsi kepala pemimpinan itu adalah sebagai kontrol dan pengawasan. Yang B itu kurang tepat. Kenapa? Karena kepala sekolahnya kepala pimpinannya itu masih mengerjakan tugas yang seharusnya tugas tersebut dilaksanakan atau dikerjakan oleh staf. B, C, dan D, E itu kurang tepat. Tapi yang paling tepat adalah pengontrol dan pengawas itu teman-teman. Baik, lanjut nomor 9. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? Nah, ini seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan? Saya tidak merasa terganggu dengan itu. Ini kurang tepat kayaknya ini ya. B, saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Merasa terganggu dengan hal tersebut. Ini kayaknya yang paling tepat itu yang B teman-teman. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Tergantung ke originalnya. Jadi yang paling tepat itu yang B ya. Jadi tamu atau rapat atau telepon itu ketika di hari kerja disaring apakah tamu atau rapat atau telepon tersebut penting atau tidak. Jadi sortir B teman-teman. Nomor 10.
seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja. A. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. B. Sering kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. Yang E. Kadang-kadang ide diterima. Yang D ini jelas bukan. Kadang-kadang. Nah, ini bukan ya. Kadang-kadang jika ide baik muncul. Sering kebanyakan gagasan unik hingga mendapat diterima. Kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu adalah yang aneh. Ini kadang-kadang. Dalam manajer itu tidak ada kadang-kadang. Yang paling tepat itu yang A. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Baik, terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.